Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari di Indonesian Institute. Ini adalah program percobaan pertama kami yang akan hadir beberapa seri ke depan. Program ini akan membahas hasil dari policy assessment yang kami lakukan selama 3 bulan terakhir dan akan hadir dalam kurang lebih 5 episode, dengan ini menjadi 6 episode sampai waktu yang akan datang nanti. Nah, di pertemuan pertama ini kita ditemani oleh peneliti bidang hukum di Indonesia Institute, Mas Aulia yang ada di sebelah kanan saya. Kita akan membahas perihal pilkada, temanya dengan tema tulisan policy assessment-nya kemarin yang berjudul menimbang kembali wacana pilkada elektronik di tengah pandemi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai obrolan siang kali ini. Oke, selamat siang Mas Aan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi dari tulisan policy assessment kemarin yang tajuknya adalah menimbang kembali wacana pilkada elektronik di tengah pandemi, sebetulnya apa sih urgensi dari analisis kebijakan yang Mas buat? Iya, kalau kita baca policy assessment sudah disebar oleh teman-teman, jadi urgensinya sebenarnya tidak terlepas dari tingginya angka kasus COVID yang hari ini kalau kita lansir saja dari situs kawal covid19.id itu jumlah korbannya sudah mencapai sebanyak 6.400 sekian. Itu bisa dikatakan itu sudah sangat tinggi. Bukan lagi soal ini, kita tidak lagi berbicara soal ini ya. Kita tidak berbicara soal statistik ya. Tetapi di bicara ini kita bicara jiwa ya. Oke, berarti dari urgensi itu dari jumlah kasus COVID yang hari ini mencapai 64.000, kita ada di peringkat 26 dunia. Itu sebetulnya dari policy analisis yang dibikin oleh Mas Aan ini tujuannya apa sih, targetnya yang ingin dicapai? Iya, ini jadi memang di tengah COVID ini agak dilematis sebenarnya. Jauh sebelum COVID terjadi hari ini kan pilkada itu sudah dijadwalkan jauh hari, itu kan. Di giliran ada COVID itu menghambat beberapa agenda kenegaraan satunya pilkada. Agak dilemanya apa? Karena bisa dikatakan ketika pilkada ditunda atau pilkada ditunda itu tidak begitu juga dibilang tidak mendatangkan kerugian yang krusial ya. Kerugiannya kan bisa jadi ada di sisi anggarannya. Anggaran yang sudah digelontorkan kemarin kan 14 miliar ya kalau nggak salah. Nah, dengan adanya penundaan ini, maka KPU itu harus meminta tambahan anggaran lagi. Kemarin kalau nggak salah diberitakan itu sekitar 2,8 hingga 5,9 miliar. Ya, ada penambahan anggaran. Yang kedua, terkait perubahan dan penambahan data pemilihan. Ya, kan? Anggaplah misalkan kalau dengan jadwal yang ditetapkan kemarin harus dilakukan bulan September. Ya, September. Nah, ketika ditunda di bulan Desember, maka bisa jadi ada calon-calon pemilih yang kemudian ketika ditunda di bulan Desember itu memasuki angka yang bisa dikatakan cakap untuk memilih. Makanya ada perubahan lagi. Nah, ketika ada perubahan ini, sekiranya bukan hal yang mudah lagi untuk direkap kembali kan. Yang ketiga, ketika misalkan ditunda, itu ada stagnasi atau kekosongan posisi jabatan kepala daerah. Yang mana ketika itu kosong dan diisi oleh para penjabat atau para pelaksana tugas, itu kemudian ada beberapa kewenangan yang tidak bisa kita lakukan dalam menjalankan program pemerintahan. Nah, sekiranya ini yang agak dilematis. Dari sisi ada dampak kerugian politis jika pilkada tidak segera dilaksanakan. Di sisi ada keselamatan masyarakat yang terancam dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, itu urgensi saya. Makanya kalau dikatakan lantas urgensinya apa dan tujuannya apa ya, untuk menengahi problem ini, ya saya mengajukan bahwa setidaknya Indonesia perlu kembali menimbang wacana e-voting atau pilkada elektronik. Tentunya saya tidak mengatakan bahwa
hanya perlu menimbang saja. Artinya ya udah ini kami memberikan wacana, kemudian itu memang tidak, tapi sifatnya mungkin karena momentumnya physical distancing. Ya. Dan sangat kontekstual dengan kebijakan tadi physical distancing. Makanya kalau dikatakan apakah ini hanya menjadi sekedar wacana saja, saya kira tidak. Ini perlu didorong dengan serius. Artinya kan ketika urgensinya sudah dihadapi, kemudian sudah ada satu penawaran yang diberikan oleh pemasangan, artinya kita harus mencoba membreakdown satu-satu nih. Kemudian ajuan yang sempat tadi dinyatakan adalah terkait dengan penggunaan voting. Nah, kalau misalkan kita move nih ke pendefinisian dari voting sendiri, itu sebenarnya di tulisan analisis kebijakan yang dibuat itu seperti apa sih, Mas? Jadi kalau kita baca beragam literasi, sebenarnya ada banyak ahli dan ada banyak isi yang mencoba untuk menyatakan voting itu apa sih. Tapi kalau kita tarik dan kita peras, sebenarnya hanya dapat diartikan secara sempit kepada dua tahapan, pemungutan dan perhitungan suara. Pemungutan dan perhitungan suara. Nah, apanya lagi? Ya dari definisi itu sebetulnya ada jenis-jenisnya seperti apa sih? Itu kan masih di tataran jatuhnya di tataran abstraksi. Kalau di voting didefinisikan seperti ini bentuknya. Benar. Tapi dari bentuk seperti konkretnya. Itu, iya. Konkretnya. Ya, jadi kalau kita lihat voting itu kan sebenarnya sudah banyak modelnya, banyak ragamnya. Okay. Ya. Yang jelas e-voting itu adalah suatu metode yang menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ragam teknologi ini itu bisa menggunakan mesin. Mesin itu beberapa contoh yang bisa diajukan adalah seperti lever voting mesin. Itu adalah suatu mesin yang sudah sangat jadi sebetulnya. Jadi mesinnya seperti mesin ketik. Oke. Ya. Orang kemudian datang untuk memilih di situ. Ada di situ juga. Kemudian yang kedua adalah direct recording elektronik. Itu sudah agak kekinian, tetapi modelnya seperti layar sentuh itu. Jadi orang perlu datang ke suatu tempat untuk kemudian memilih. Oke. Nah, itu baru ragamnya. Nah, cara-cara kerjanya juga ada juga. Bisa kita bagi dua. Pertama, internet voting, ya. Tetap menggunakan mesin. Tetapi orang masih diperlukan untuk datang di suatu tempat TPS. Jadi ketika pemilihan diselenggarakan, orang masih perlu datang ke TPS untuk memilih. Internetnya itu nanti dari mesin itu ke pusat data. Yang kedua, internet secara keseluruhan dari jarak jauh. Artinya ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan, orang tidak perlu lagi datang ke TPS. Hanya perlu cukup di rumah, memilih, kemudian nanti secara jaringan internet itu terekam. Itu kan berarti bisa saya tafsirkan sebagai potensi ketika kita menggunakan e-voting sebagai salah satu instrumen dalam pemilihan ya. Nah kemudian kalau misalkan saya masuk ke pertanyaan soal tantangannya, sebetulnya apa sih tantangan yang akan dihadapi ketika e-voting itu ingin diterapkan di satu sistem pemilihan secara umum, kita belum masuk ke konteks Indonesia. Oh iya, potensi ya saya kira ya. Potensi itu bisa kita katakan manfaatnya ya. Manfaatnya itu saya kira banyak banget. Kita lihat. Yang pertama, karena dia menggunakan mesin, dia pasti meminimalisir penggunaan kertas, sehingga bisa dikatakan apa itu. Tapi kalau kita lihat secara umum, voting itu yang paling dikedepankan adalah itu pasti murah, ya. Terus waktu pelaksanaannya pasti cepat, kan? Kalau di konvensional kita perlu tahapan banyak banyak deretan administratif saya kira ya. Nah di voting saya kira ketika kita memilih menggunakan mesin atau menggunakan aplikasi itu internet, kemudian seketika terekam dengan yang ketiga adalah perhitungan suara yang jauh lebih akurat karena menggunakan mesin dan menggunakan kalau kita menggunakan internet pasti menggunakan algoritma kan. Ya. Dan yang keempat adalah proses pelaksanaan yang lebih transparan yang bisa dilihat secara. Nah itu kalau secara umum. Kalau secara khusus tadi saya katakan ramah lingkungan, terus
memiliki fleksibilitas dan mobilitas terhadap proses penyelenggaraan. Artinya orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat kalau menggunakan internet, itu cukup di rumah, dan itu bisa juga mobile dengan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas, bisa disesuaikan dengan mereka. Jadi saya kira dari segi potensi ini sangat cocok. Oke, itu kan potensi yang sebetulnya tadi sudah dijawab. Kemudian pertanyaan saya coba masuk lebih spesifik ya. Ketika memang ada potensi, tentu ada beberapa hal yang jadi timbul dan menjadi pertanyaan untuk beberapa pihak terkait keamanan datanya, bagaimana data yang tertransmisi dan terkumpulan itu masih bisa dipercayai gitu. Dan sebetulnya kan dari yang saya baca di policy assessment Mas Aulia adalah masalahnya mengajukan satu tawaran penggunaan sistem yang namanya blockchain. Ini seperti apa sih? Maksudnya bagaimana sistem blockchain itu bisa dikawinkan ke satu sistem pemilihan umum gitu? Ya. Nah, jadi di situ tadi, ketika di policy assessment saya menawarkan blockchain, itu sebenarnya karena saya melihat bahwa e-voting itu sendiri tidak terlepas dari kelemahan. Ya. Salah satunya pertemuan fisik yang karena orang harus tetap datang ke bilik tadi ya. Oke. Dan yang kedua jaminan sekuritas itu pasti memang bahkan tidak sedikit orang yang menolak hari ini untuk voting karena jaminan kerahasiaan data. Yang paling ditakutkan, dikhawatirkan adalah ketika e-voting dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan aplikasi, itu pasti ada satu vendor yang misalkan vendor ini menawarkan ini silakan menggunakan e-voting buatan saya gitu. Nah, si vendor ini yang menjadi secara langsung menjadi otoritas tunggal. Ketika nanti ada masalah ke depan pasti kembali ke vendor kan? Si vendor yang lebih menguasai itu. Dan jangan sampai nanti ke depan si vendor ini bisa menyalahgunakan sistem e-voting yang telah berjalan. Itu yang ditakutkan. Dan yang ketiga, klaim efisiensi dan biaya murah juga bisa dibalikan kembali karena jangan sampai justru biaya perawatannya lebih mahal dengan biaya pembeliannya. Nah, makanya saya menawarkan sistem blockchain. Pertama, kenapa blockchain itu bisa menutup kekurangan e-voting kemana telah saya papan di awal, karena dari sisi jaminan sekuritas misalkan blockchain, kalau kita lihat penerapannya dalam transaksi ekonomi Bitcoin, dia menggunakan semacam hash kriptografik atau kode enkripsi yang bersifat kompleks. Di kode enkripsi berupa angka biner ya, huruf acak, yang kemudian itu kalau misalkan blockchain kita ibaratkan sebuah sistem, maka blockchain itu adalah rangkaian sistem yang terdiri dari buku. Misalkan ada A, B, C, D. Kita menggunakan sistem blockchain. A itu kita ibaratkan punya buku, transaksi buku, B punya buku, C punya buku, D punya buku. Ya. Nah, fungsi buku yang mereka pilih masing-masing itu fungsinya untuk merekam setiap transaksi atau merekam setiap interaksi. Nah, ketika ada satu interaksi muncul di pada A, maka B, C, D pasti mencatat. Begitu ketika transaksi interaksi terjadi antara C dan D, pasti B dan A mencatat itu. Makanya sistemnya itu yang pertama itu menggunakan agak terdistribusi, tidak tersentralisasi, dia terdesentralisasi, sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan otoritas tunggal. Contoh kasus misalkan tadi seperti yang saya bilang, kalau kelemahan e-voting pada umumnya itu kan bisa jadi ada penyalahgunaan oleh vendor. Nah, di sistem blockchain itu tidak sangat minimalisir karena sangat minim peranan orang yang dapat mengontrol itu. Sangat minim ada otoritas tunggal yang mengontrol interaksi setiap para pengguna itu, para menggali buku. Dan yang tadi saya bilang dari sisi sekuritas yang menggunakan hash kriptografik itu sangat hampir mustahil untuk dapat diperkas. Contohnya saja, misalkan sistem blockchain itu misalkan kalau dia menggunakan standar kode enkripsi, itu setidaknya sekitar 500 miliar untuk meretas atau mencoba untuk berjudi menebak kode enkripsi itu sekitar 500 miliar tahun. Itu kan penjelasan terkait keamanan data yang tertransmisi di dalamnya ya.
Tapi ketika hal itu diadopsi ke dalam sistem pemilihan, pembayaran seperti apa sih sebetulnya? Ketika Diadopsi ke dalam sistem pemilihan voting tadi itu, bentuk bayarannya itu operasionalnya. bisa kita katakan seperti mekanisme pemilihan kepala daerah jarak jauh. Kita pasti menggunakan HP. Jadi kalau misalkan di mana di mekanisme penyelenggaraan konvensional, itu kan pemilih kan didata ya apa istilahnya ya wilayah kan. Jadi pemilih hanya bisa memilih di wilayah yang dia didaftarkan. Dan seperti itu juga di sistem blockchain. Cuma bedanya kalau misalkan pemilih konvensional kita datang ke TPS memilih, kemudian suara-suara kita tertampung dalam kotak suara. Nah, setelah itu di sistem blockchain atau sistem e-voting jarak jauh, kita memilih cukup dari perangkat HP atau komputer. Nanti misalkan para penyelenggara pemilihnya mengirimkan semacam password atau barcode untuk HP kita, kemudian kita login dan memilih. Nah, dari suara kita itu kemudian masuk di blockchain. Blockchain itu seperti kotak suara sebenarnya. Oke. Jadi kotak blockchain itu misalkan ada di kecamatan Senen, kecamatan yang lain, itu tiap kecamatan itu punya atau kelurahan itu punya blockchain sendiri. Oh, yang terinskripsi tadi ya? Bedanya kalau misalkan kotak suara yang pada kita lihat konkret ya, ada bentuknya ya. Ya kalau blockchain itu ya virtual, kita tidak bisa melihat tapi dia tersimpan di situ kan. Oke. Dengan sistem jaminan kerahasiaan dan sekuritas yang menggunakan S. Nah, itu menarik sebetulnya ketika kita coba masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu coba mendudukan ide tadi ke dalam konteks keindonesiaan. Sedangkan yang kita tahu sendiri kalau di konteks keindonesiaan itu ada beberapa keterbatasan. Salah satunya persebaran pengguna internet, dan itu akan menjadi sangat berseberangan dengan kebutuhan untuk bisa orang memilih gitu. Ya. Nah, tadi mungkin baiknya saya berbicara bagaimana sih konstitusionalitasnya di Indonesia. Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait kondisi, karena memang satu hal di Indonesia. Dari segi dari hasil survei asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia, jadi tahun 2015 itu masih menunjukkan sekitar 64,8% itu masyarakat Indonesia itu atau penetrasi internet Indonesia itu belum tersebar. 64,8%. Saya kira itu angka yang cukup tinggi ya. Itu kalau kita lihat dari kan siapa yang hari ini tidak menggunakan smartphone? Tapi faktanya masih ada sekitar 64,8% penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia itu tidak terakses oleh internet. Itu satu hal. Tapi jauh sebelum saya berbicara terkait ini, saya perlu membicarakan terkait konstitusionalitas yang tadi. Kalau kita lihat dari segi landasan hukumnya, sebenarnya di Indonesia tidak memiliki hambatan. Yang pertama, selama ini artinya pilkada dengan sistem voting ini kan alternatif ya. Betul. Alternatif dari sistem konvensional pada umumnya, ya kan? Nah, karena dia alternatif, kita perlu melihat apa sih yang perlu dipenuhi dengan sistem sistem utama pilkada itu sendiri. Selama dia mengakomodir prinsip asas luber itu langsung ya itu maksud saya. Nah, selama dia mengakomodir prinsip itu yang sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 1 itu, maka apapun alternatifnya itu sudah pasti harus diakui. Karena yang menjadi prinsipal dari pemilu itu sendiri adalah sesuai itu, dia harus menjamin. Nah, dengan penerapan e-voting itu sekira tidak hambatan. Dan jangan kira bahwa di Indonesia itu belum pernah diadakan e-voting sama sekali. Oh iya. Iya, jadi jauh sebelum misalkan PDI, khususnya saya yang mengeluarkan rencana e-voting itu sudah pernah diterapkan jauh-jauh hari oleh pemilihan kepala dusun di Jemberana Belaga. Jemberana di tahun berapa ya Mas? Kurang lebih tahun 2014. Tapi mereka masih menggunakan mesin, bukan dengan sistem e-voting sebagaimana membacaan tadi dengan jarak jauh dan blockchain.
kira seperti itu. Nah, tantangan tadi yang saya katakan yang memang pertama bahwa tantangan yang paling terberat adalah penetrasi jaringan. Dan di Indonesia penetrasi jaringan internet itu belum sepenuhnya meluas, belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan yang kedua tantangannya adalah lagi ini secara umum adalah sejauh mana SDM-nya itu menguasai teknologi. Ketika misalkan oke lah pertimbangan blockchain itu dipertimbangkan, ya oke kita pakai blockchain, pakai voting, lantas kemudian apakah SDM-nya kemudian siap? SDM di sini termasuk penyelenggaranya. Oke, siap. Penyelenggara memilih pastinya. Ya. Siap. Belum tentu tidak. Makanya ketika ini diterapkan, kita pasti perlu sosialisasi barang 3-6 bulan pasti. 3-6 bulan. Iya. Maka dari itu saya katakan apapun mekanismenya pilkada, mau itu konvensional dan voting, saya kira dengan tenggat waktu yang ditetapkan sekarang untuk Desember itu saya kira sangat apapun itu. Ini perlu ditunda kembali supaya untuk tahun depan untuk mempersiapkan berbagai belakang dan sembari melihat istilahnya angka kasus itu menurun. Saya kira ini kan grafiknya tinggi terus kan. Ya. Saya kira ini seperti keputusan yang diambil tanpa pertimbangan ya, tanpa evidence. Ya, makanya saya bilang paling idealnya itu perlu ditunda terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan voting. Kemudian terkait dengan analisis kebijakan yang Mas lakukan dengan kondisi sekarang pilkada ditetapkan untuk dilaksanakan pada 9 Desember nanti, sebetulnya apa sih garis besar atau benang merah yang mungkin ingin disampaikan selain persoalan urgensi untuk penundaan kembali, apa masih ada yang ingin disampaikan, dan kemudian rekomendasi apa sih sebetulnya yang disuarakan oleh tulisan Mas Aulia? Bahwa Indonesia itu sebenarnya mampu saja untuk menggunakan sistem. Ini kan kita lihat kemarin sudah muncul wacana ya, dan sampai di telinga para penyelenggara pemilu kada bahwa iya mereka mengiyakan bahwa voting itu bagus untuk diterapkan, tapi tidak untuk hari ini. Mereka mempertimbangkan kesiapan dan sebagainya. Saya kira itu sebenarnya sangat permisif saya kira, karena di tahun-tahun sebelumnya pun voting ini kan hampir dapat dikatakan muncul di tiap tahun. Iya. Ketika ingin melaksanakan pemilu kada, ingin melaksanakan pilpres, pemilu legislatif itu hampir tahun muncul wacananya. Dan jawaban dan pernyataan KPU merespon voting itu selalu sama. Itu bagus, tapi tidak untuk diterapkan hari ini, mungkin di tahun depan. Nah, karena hari ini adalah masa kritis dan sangat kontekstual, saya kira momentumnya hari ini saya kira sangat kontekstual untuk menyelenggarakan pemilu kada secara efektif. Persoalan tidak siap, makanya saya kira itu perlu disusun kembali rencananya. Makanya saya bilang ini perlu ditunda lagi. Perlu ada waktu yang diberikan kepada penyelenggara untuk mempersiapkan. Saya kira itu nggak butuh waktu lama, 3-6 bulan bisa. Dan ketika voting itu dilaksanakan, makanya saya bilang dengan tantangan yang berbeda seperti penetrasi jaringan internet yang belum meluas, kemampuan SDM yang belum tentu bisa menguasai langsung ya. Bisa jadi solusi terbaiknya itu adalah penerapan voting secara simetris. Itu seperti apa Mas? Penerapan secara simetris ya, seperti apa saya lupa tadi menjelaskan. Jadi oke lah. Jadi di Indonesia ini kan ada beberapa daerah yang bisa dikatakan zona merah ya. Ada yang zona merah itu misalkan angka kasusnya itu 500 sampai 1000 ke atas gitu. Nah, ada beberapa daerah yang saya kira angka kasusnya itu masih sangat sedikit. Dengan menimbang kondisi penetrasi internet yang masih belum meluas, kemudian kemampuan SDM di tiap daerah belum menguasai, makanya di salah satu perkembangan kali misalkan kalau voting tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, bisa dilaksanakan secara simetris. Di beberapa daerah
yang memiliki angka kasus COVID tinggi, anggaplah kita pasang sekitar 70-80%, nah laksanakan e-voting. Tapi di daerah yang masih memiliki angka kasus COVID masih rendah, sekitar 40-50%, saya kira tidak ada masalah untuk melaksanakan pilkada secara konvensional. Ini yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita berimbang saja di sini. Makanya saya bilang ya ini ngasih solusi kalau kita mau benar-benar apa istilahnya berpihak pada kesehatan masyarakat sendiri, dan ini sekaligus juga menjadi janji presiden ya, saya kira ya. Di awal-awal selalu menggaungkan bahwa keselamatan masyarakat adalah poin tertinggi, salah satu superma lexit. Nah, saya kira ini momentum untuk menguji bahwa presiden benar-benar mengedepankan keselamatan masyarakat di atas hasrat-hasrat politik. Inilah momentum. Oke, itu penutup yang baik, dan kemudian kesimpulan dan rekomendasi yang Mas Aulia berikan sekaligus menutup sesi kita untuk ngobrol di siang ini. Dan untuk teman-teman lain, program TI ini akan terus diadakan sebetulnya dalam beberapa waktu yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang berbeda, yang nanti akan segera dinotifikasi di akun media sosial teman-teman. Jadi untuk sementara saya cukupkan dulu hari ini. Terima kasih Mas Aulia untuk waktunya. Terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah membantu berlangsungnya kegiatan ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Selamat siang.